Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Di sini kita akan pilih kartu pick a pile reading dengan tema kabar mantan. Oke, sudah tersedia 3 pile. Di sini ada pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Kamu mungkin bisa pause dulu video ini untuk memilih pile yang mana yang kamu rasa cocok dan juga resonate untuk kamu. Dengarkan intuisi kamu sehingga kamu bisa mendapatkan pesan yang tepat. Oke, setelah memilih kita akan langsung masuk ke file yang pertama. Nanti untuk timestamp-nya akan saya sertakan di deskripsi box di bawah dan juga di kolom komentar. Oke, halo, selamat datang untuk kalian yang memilih file pertama. Di sini kita akan lihat bagaimana kabar mantan kamu, apa yang dia pikirkan, dan juga dia rasakan tentang kamu. Oke, di sini ada kartu The Tower, ada kartu The Sun, kemudian ada kartu The Chariot. Saya melihat di sini energi dari mantan kamu, ada perasaan kacau. Ya, saya melihat ada banyak ketidakseimbangan yang terjadi pada hidupnya saat ini. Karena dengan hadirnya kartu The Tower, dia merasa sudah benar-benar kehilangan seseorang yang dia rasa mampu ya untuk membuat dia bahagia, untuk membuat dia nyaman. Dia semakin sadar bahwa kehilangan kamu adalah sesuatu yang sangat besar. Adalah sesuatu yang benar-benar membuat hidupnya jauh berbeda. Dia merasa tidak lengkap lagi tanpa adanya kamu. Karena dia sudah menganggap kamu adalah seseorang yang sangat spesial di dalam hidupnya. Dia merasa kamu adalah sumber kebahagiaannya. Makanya di saat kamu dan dia saat ini sudah berpisah, ya sudah putus, sudah menjadi mantan. Di sini sebenarnya dia kehilangan kekuatan ya untuk bisa baik-baik saja. Banyak dari kamu ya yang memilih file pertama ini, antara kamu dan dia tidak berkomunikasi. Dan saya merasakan dia kehilangan cahaya di dalam hidupnya. Ya karena selama ini hanya kamulah yang benar-benar mengerti dia, yang benar-benar bisa menerima dia apa adanya. Dan dengan hadirnya kartu The Sun di sini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang paling dia nantikan. Bahkan sampai saat ini, terlepas dari seberapa jauh pun kalian sudah berpisah, seberapa lama pun kalian sudah tidak ada komunikasi. Ya, saya merasa di sini dia banyak ya memimpikan kamu di dalam tidurnya. Hampir setiap malam dia merindukan kamu. Dan hal-hal tersebut semakin menguatkan dia untuk bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk datang lagi sama kamu. Ya, di sini The Chariot. Dia ingin menstabilkan hidupnya kembali. Dia ingin bisa bahagia tentunya. Membangun masa depan bersama dengan kamu. Dia sudah merasa bahwa kamu adalah soulmate-nya, jodohnya. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa dia di sini juga masih punya perasaan yang besar sama kamu. Dia berharap bahwa nantinya kamu juga bisa memberikan dia kesempatan lagi, memaafkan segala kesalahan dia, serta mau untuk
melanjutkan ya rencana-rencana yang mungkin sudah kalian miliki bersama sebelumnya. Karena jika harus sendiri di sini dia nggak kuat ya. Bahkan di saat dia mencoba untuk memfokuskan pada orang lain, sebenarnya hati dan pikirannya tidak bisa berbohong bahwa hanya kamulah di sini seseorang yang paling dia cintai dan paling dia sayangi, paling bisa membuat dia merasa utuh, merasa nyaman di dekat kamu. Dan dia memikirkan ya banyak masa depan, rencana-rencana, bahkan juga tentang pernikahan ya kalian berdua. Oke, kemudian di sini ada kartu Seven of Wands, Seven of Cups, ada kartu Four of Swords, lalu ada kartu Eight of Swords. Di sini dengan hadirnya kartu Seven of Wands, saya melihat ada seseorang yang seperti membangun benteng yang tinggi ya. Ini bisa jadi energi kamu, mungkin kamu memiliki rasa trauma ya sama mantan kamu ini. Atau ini juga bisa jadi energi mantan kamu yang belum benar-benar take action, belum benar-benar membuktikan ya tindakannya kepada kamu untuk datang, untuk berkomunikasi. Saya melihat di sini dia seperti kesulitan ya untuk membuka diri karena dia juga masih dipengaruhi oleh ego dan juga gengsi untuk bisa menyatakan, mengekspresikan perasaan dia yang sebenarnya. Dan jika ini adalah energi kamu yang menutup diri, maka dia menginginkan kamu bisa membuka hati kamu kembali untuk dia. Dia ingin kalian bisa bersama kembali. Dia ingin kalian bisa bersatu lagi dalam suatu komitmen yang penuh dengan kesetiaan, kestabilan, dan juga kebahagiaan. Meskipun begitu, saya melihat di sini masih tetap ada hambatan ya, Seven of Cups. Dia masih ragu, dia masih tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Dan itu kebanyakan negatif ya, karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa dia memiliki rasa takut ya, takut untuk ditolak kamu, takut kamu tidak memaafkan dia, takut kamu tidak menerima dia lagi karena kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Apapun kesalahan tersebut ya, saat ini dia banyak merenung, dia mencoba untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia buat ya. Karena banyak ya dari kamu yang mungkin hubungannya, komitmennya putus karena adanya suatu konflik, adanya suatu pertengkaran, cekcok, adu mulut, dan pada akhirnya menimbulkan perpisahan. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih karena masih tenggelam dalam egonya sendiri. Makanya di sini dengan hadirnya kartu Eight of Swords, dia berharap bahwa dia bisa segera terlepas dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu dia, dari hal-hal yang mungkin negatif yang saat ini masih dia pikirkan, yang masih dia rasakan, dan berharap akan ada sebuah jalan yang akan bisa mempersatukan kalian berdua kembali. Karena di sini dia masih sayang banget sama kamu. Dia masih cinta banget sama kamu.
Oke, di sini ada kartu Two of Cups, The Moon, lalu ada kartu Three of Pentacles. Bottom of deck ada Six of Cups. Beberapa dari kamu ya yang memilih pile pertama ini, sebenarnya ada beberapa dari kalian yang mungkin berhubungan dengan seseorang yang pemalu ya, atau mungkin dia memiliki energi malu ini karena dia sudah melakukan kesalahan sama kamu, jadi ada ketidaknyamanan ya yang dia rasakan. Karena sebelumnya dia begitu keras kepala, dia mungkin begitu merasa benar, tapi setelah berjalannya waktu, di sini dia semakin menyadari bahwa dia memang bersalah sama kamu. Dia sudah menyakiti hati kamu, melukai perasaan kamu, bahkan mengkhianati hubungan kalian berdua. Sehingga ada beberapa yang mungkin juga saat ini menjalani karmanya akibat dari perbuatan-perbuatan masa lalu. Saya melihat saat ini dia benar-benar bingung ya bagaimana caranya untuk bisa menembus kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Ada energi penyesalan, ada energi kangen sama kamu, dan kecemburuan juga sebenarnya di sini, karena jelas dia tidak mau kamu bahagia bersama dengan orang lain. Jika itu terjadi di sini, dia akan merasa sangat-sangat cemburu. Dia akan merasa sangat marah ya, dan tidak terima. Dia tidak mau hal itu terjadi. Yang dia inginkan di sini dengan hadirnya kartu Three of Pentacles adalah kamu bisa bahagia bersama dengan dia. Adalah bahwa kamu bisa memilih dia kembali sebagaimana dia memilih kamu. Ya, namun tantangannya di sini dia harus jujur dulu sama kamu. Dengan hadirnya kartu The Moon, dia harus terbuka, dia harus bisa meyakinkan kamu kembali jika memang itu tujuannya, jika memang itu yang dia harapkan, untuk bisa terbuka, untuk bisa kembali mengekspresikan, menyatakan, dan mengatakan perasaan cintanya kepada kamu. Dia tidak sanggup ya untuk hidup seperti ini terus, di mana dia jauh dari kamu, di mana kamu juga tidak ada di dekatnya. Banyak memori-memori dan kenangan-kenangan yang sampai saat ini masih selalu dia ingat. Ya, di sini dengan hadirnya kartu Six of Cups, kenangan-kenangan di mana kalian masih bersama, kalian saling sharing satu sama lain, perhatian, cinta, kemudian kedekatan-kedekatan yang selalu kalian rasakan, canda tawa dan kebahagiaan yang tentunya melekat sangat dalam di dalam hatinya. Tidak mampu dia lupakan, tidak mampu dia abaikan perasaan kangen dan rindu tersebut. Makanya di sini dia ingin kembali. Dia ingin menyeimbangkan lagi hubungan kalian berdua. Hubungan yang harmonis, hubungan yang penuh kasih. Karena dia tidak bisa menemukan seseorang yang seperti kamu lagi dimanapun. Dia sudah menyerah ya di sini. Dia tidak ingin mencari siapapun, dia tidak ingin membuka hatinya untuk siapapun ya selain kamu. Karena di sini jelas dia sudah memilih kamu. Pile pertama. Dia berharap di sini dan dia juga akan berjanji kepada kamu yang saya lihat ya, bahwa dia akan menjadi pasangan yang baik untuk kamu. Dia akan menjadi seseorang yang selalu ada, terbuka dan juga jujur, setia sama kamu. Dia gak pengen macam-macam lagi. Dia gak pengen adanya pertengkaran atau konflik yang
bisa memisahkan kalian berdua kembali. Oke, sekarang kita akan lihat dari Oracle Card. Oke, di sini ada let your friends help you. Trust, release your ex. Flirt, dan ada give your relationship a chance. Bottom of deck ada kartu attraction. Saya melihat di sini untuk kamu yang memilih pile pertama, ya. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, keinginan dan juga harapan kamu. Apakah kamu masih ingin memberikan kesempatan pada hubungan ini untuk bisa berjalan lagi atau tidak? Ya, beberapa dari kamu mungkin bisa bercerita ya pada orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu. Dan apapun yang kamu harapkan di sini untuk terjadi dalam hidup kamu, semesta mendorong kamu untuk memiliki kepercayaan, rasa optimis, keyakinan bahwa hal-hal yang kamu harapkan untuk bisa terjadi itu sedang dalam proses. Ya. Namun jika kamu sudah merasa tidak ingin lagi bersama dengan mantan kamu mungkin ingin orang yang baru, maka di sini semesta mendorong kamu untuk bisa melepaskan mantan kamu. The time has come to clear your energy. Ya, jadi tentunya kamu bisa mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu apa yang kamu inginkan. Pastikan kamu memiliki tujuan yang jelas. Karena kamu punya kesempatan di sini untuk bisa bersama dengan soulmate kamu, twin flame kamu, dan kamu bisa membuka hati kembali di saat kamu sudah siap memberikan kesempatan pada hubungan, pada seseorang yang kamu fokuskan, yang kamu harapkan. Ini bisa jadi mantan kamu, ini bisa jadi orang yang baru. Oke, sesuai dengan yang kamu harapkan tentunya. Akan ada attraction satu sama lain, ya. Kamu di sini menarik cinta yang romantis untuk datang ke dalam hidup kamu, untuk kamu bisa menikmati masa sekarang. Di saat kamu bisa menikmati masa sekarang, mensyukuri apa yang kamu miliki pada saat ini, maka tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif akan semakin berdatangan kepada kamu. Jadi saya melihat jika kamu saat ini sedang single, sedang sendiri, seseorang yang akan datang pada kamu adalah seseorang yang nantinya akan menjadi takdir kamu, akan menjadi pasangan hidup kamu. Seseorang yang selama ini mungkin sudah kamu tunggu-tunggu. Oke, sekarang kita akan lihat di sini dari Oracle Card. Apa pesan yang ingin dia sampaikan pada kamu? Oke, di sini ada kartu I know I messed up everything. Di sini dia menyadari bahwa dia sudah mengacaukan segalanya, bahwa dia sudah
membuat mungkin hubungan kalian berantakan, membuat kalian berdua berpisah, membuat kalian putus, dan dia menyadari bahwa kalian berdua harus bisa mengikhlaskan hubungan ini. Ya, tapi kenyataannya dia masih mengingat kamu. Setiap detail dari kamu, dari hubungan kalian berdua, kenangan, memori, semuanya dia masih ingat di sini. Ya, tapi apa di sini? Dia takut ya untuk kontak kamu lagi. Jika saat ini tidak ada komunikasi, di sini dia takut. Dia takut kamu masih marah, dia takut kamu tidak bisa memaafkan dia. Makanya di sini ada kartu I hope that you can forgive me one day. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Di sini dia masih menunggu kamu. Di sini dia masih mencintai dan menyayangi kamu setulus hatinya, sepenuh hatinya. Karena tidak ada yang bisa menggantikan kamu pada relung hati terdalamnya. Oke, seperti itu ya untuk file pertama, readingan kamu. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya. Halo, selamat datang untuk kamu yang memilih file kedua. Di sini kita akan lihat bagaimana energi dari mantan kamu ya, bagaimana kabarnya, apa yang dia pikirkan dan juga dia rasakan kepada kamu. Oke, kita lihat di sini ada kartu Ace of Swords. The Empress. Oke, kemudian ada kartu The Devil. Saya melihat energi dari mantan kamu di sini ada suatu hal yang masih sebenarnya dia pikirkan untuk segera dia lakukan tindakan ya di sini dengan hadirnya kartu Ace of Swords, di mana ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sama kamu. Dan dia sudah memikirkan ini. Ya, niatnya sudah bulat untuk menyampaikan sesuatu pada kamu. Bisa berupa permintaan maaf, bisa jadi tentang keinginan dia untuk bisa kembali mencintai kamu dari dekat. Dia ingin meminta kesempatan kamu lagi, dia ingin balik sama kamu lagi. Karena dengan hadirnya kartu The Empress, jelas di sini masih besar sekali rasa cinta dan rasa nyamannya sama kamu. File kedua, dia tidak bisa move on ya dari kamu. Dia merasa hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa mengerti dia. Sekalipun mungkin sebelum-sebelumnya di sini ada konflik, ada suatu hal yang membuat kalian berpisah, tapi dia tidak ingin melihat ke belakang lagi. Di sini dia ingin membuka awal yang baru, lembaran yang baru sama kamu. Dia yakin bahwa ada masa depan yang cerah untuk kalian berdua. Ya. Memang sebagian dari kalian yang memilih file kedua mungkin pernah berhubungan dengan seseorang yang toksik ya. Di sini dengan hadirnya kartu The Devil, mungkin beberapa dari kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, tidak jujur, atau mungkin ada juga yang pernah selingkuh, atau berbohong, atau mengucapkan janji-janji manis yang tidak pernah dia tepati. Tapi apapun yang telah dia lakukan di masa lalu, saya melihat di sini ada kesadaran yang membuat dia seperti
merasa bahwa dia tidak bisa terkoneksi sama orang lain. Dia merasa hanya kamulah satu-satunya orang yang mampu membuat dia merasa terhubung, membuat dia merasa begitu nyaman, begitu penuh cinta. Dia merasa kebahagiaannya itu sudah benar-benar terikat ya kepada kamu. Di saat kamu ada di sisinya, dia bahagia. Dia merasa lengkap, dia merasa begitu nyaman ya dan juga penuh cinta. Tapi di saat kamu tidak ada di sisinya, ya di saat kalian sudah putus, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan lagi, dia sangat sedih di sini. Dia merasa sangat menderita. Dia terus menyesali keadaan, kenapa hal ini harus terjadi, kenapa hal ini harus menimpa kalian berdua. Dia yakin bahwa kalian berdua sama-sama saling mencintai satu sama lain, dan memang seperti itulah kenyataannya, dan memang seperti itulah keadaannya. Baik kamu dan dia sebenarnya di sini sama-sama saling sayang. Itulah sebabnya di sini dengan hadirnya kartu Ace of Swords, dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu, dia ingin mengatakan apa yang selama ini dia pikirkan, yang selama ini dia rasakan dan dia sudah rencanakan ya untuk masa depan kalian berdua. Dia hanya satu langkah lagi di sini untuk bisa mengambil tindakan, karena untuk rencana saya melihat di sini dari dia sudah bulat ya, sudah benar-benar ingin sekali. Itu yang saya lihat ya di sini dari energi mantan kamu. Oke, kemudian ada kartu Ace of Cups. Ada kartu Justice. The High Priestess dan ada kartu The Hermit. Setelah putus dari kamu, saya melihat di sini dia cenderung lebih banyak diam. Dia cenderung lebih banyak merenung dan juga introspeksi diri. Dia tidak bersemangat melakukan apapun. Ya, yang dia benar-benar fokuskan pada saat ini adalah mencari jawaban, mencari cahaya, kemudian juga jalan untuk bisa menuju kembali pada kamu. Sekalipun memang juga di saat-saat tertentu, kadang-kadang dia juga merasa dilema, dia merasa galau, ragu. Apakah nantinya kamu akan bisa menerima dia kembali setelah segala hal-hal yang terjadi di antara kalian berdua? Apalagi jika tidak ada komunikasi ya pada saat ini, sehingga pikirannya jadi sangat kacau ya, pikirannya kemana-mana, overthinking, dipenuhi oleh energi-energi negatif yang membuat dia kehilangan rasa percaya diri. Ya, jika dia meninggalkan kamu, maka di sini dengan hadirnya kartu Ace of Cups, dia pergi untuk kembali. Karena setelah dia pergi, ya, setelah dia mungkin putus dari kamu, saya merasa dia baru menyadari bahwa betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Bahwa selama ini sifat egois dan keras kepala yang dia miliki itu tidak membantu dia di sini dalam mewujudkan komitmen yang dia inginkan,
yang kalian berdua harapkan. Beberapa dari kamu mungkin lebih banyak berusaha, lebih banyak berkorban di dalam hubungan, makanya hubungan ini tidak seimbang ya di sini dengan hadirnya kartu Justice. Tapi saat ini ya dia mencoba untuk melakukan hal yang benar. Dia mencoba untuk bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda, untuk bisa memahami dari sisi kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dia ingin memahami itu semua. Dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sudah ditakdirkan untuk hadir di dalam hidupnya, ya di sini dengan hadirnya kartu The High Priestess. Dia memilih kamu, dia ingin bisa menikah sama kamu. Dia merasa kamu adalah cinta sejatinya di sini. Makanya di saat kamu mungkin tidak ada di sisinya, kamu pergi dari dia merasa dunianya runtuh. Dia merasa dunianya gelap gulita. Dia mencoba mencari kesenangan ya di sana sini. Tapi tetap bukan kesenangan ataupun kebahagiaan yang jangka panjang. Dia hanya mencoba untuk mengalihkan fokus, untuk menenangkan rasa galaunya. Oke, di sini ada kartu Strength, ada Three of Cups, kemudian ada kartu Knight of Swords. Bottom of deck ada Ten of Cups. Di sini saya menangkap ada energi amarah, ada energi emosi yang tinggi. Mungkin sebagian dari kamu ya sebelum hubungan ini berakhir ada pertengkaran yang begitu hebat. Ya bisa jadi karena ketidakcocokan, bisa jadi karena perbedaan pendapat, atau juga bahkan ada yang karena hadirnya orang ketiga di sini. Ya, Three of Cups. Apapun itu ya disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi dengan hadirnya kartu Strength di sini menunjukkan saat ini dia mencoba untuk mendengarkan intuisinya, mendengarkan kata hatinya dibandingkan ego, dibandingkan nafsu ataupun keinginan yang hanya menjerumuskan dia. Dia tidak mau hal itu terjadi lagi. Di sini dia ingin bisa mendengarkan intuisi yang akan membawanya kembali kepada kamu. Dia melihat kamu adalah sebagai seseorang yang sangat tulus. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa membawa pengaruh positif di dalam hidupnya. Karena itulah dia nyaman sama kamu. Makanya gak heran di sini ada kartu Ten of Cups ya sebagai bottom of the deck, menunjukkan dia ingin bisa membangun sebuah keluarga bersama dengan kamu. Ya, pile kedua. Dan jika nantinya kalian bersama kembali, dia akan selalu mengatakan pada kamu bahwa dia tidak ingin berpisah lagi. Dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Ya, bisa dibilang dia udah kapok gitu ya, udah gak mau macem-macem lagi. Itu yang saya lihat di sini ya. Tapi tentunya jika pada saat ini masih ada ego yang berkembang ya di dalam dirinya, maka dia harus menurunkan itu terlebih dahulu.
Oke, sekarang kita akan lihat di sini dari Oracle Card untuk pile 2. This could be the one, separation. Kemudian ada kartu getting to know each other. Passion. Kemudian ada kartu pay attention to the red flags. Bottom of the deck, give your relationship a change. Saya merasakan di sini benar-benar energi yang kencang dan juga kuat ya, powerful. Seseorang yang kamu fokuskan bisa jadi seseorang yang akan menikah dengan kamu nantinya. Di sini dikatakan you've already met the romantic partner you seek. Ya, sebagian dari kamu sudah bertemu sebenarnya dengan soulmate kamu, dengan twin flame kamu, seseorang yang ditakdirkan untuk kamu. Tapi saat ini sedang menjalani perpisahan. Oke? Sedang menjalani perpisahan di sini. Tapi hal tersebut juga bermanfaat karena dengan adanya perpisahan, dengan adanya jarak dan juga waktu ya yang memisahkan kalian berdua, maka di sini nantinya ya jika kamu dipertemukan kembali sama dia, jika kalian balikan lagi, tentunya ada hal-hal yang semakin membuat kalian berdua saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Ya. Ikatan kalian semakin erat ya, semakin kencang di sini. Dengan semangat yang begitu besar untuk bisa mewujudkan harapan, keinginan, cita-cita maupun masa depan yang sudah kalian rencanakan, tentukan bersama. Ya, berikan kesempatan untuk diri kamu, untuk hati kamu merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan dan juga cinta sejati. Ya, tapi tentunya kamu juga harus berhati-hati di sini untuk tidak jatuh pada orang yang salah. Ya, dengarkan saja intuisi kamu jika seseorang yang kamu fokuskan adalah seseorang yang benar-benar membuat hati kamu begitu penuh cinta, begitu kencang ya energinya, maka this could be the one. Dia adalah seseorang yang tepat untuk kamu. Oke. Sekarang kita akan lihat pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu, pile 2. Oke. Saya melihat di sini benar-benar dia sangat mencintai kamu, ya. Pile kedua di sini dia ingin menyampaikan pada kamu bahwa dia benar-benar sangat kesulitan. You don't know how hard it was to let you go. Dia bilang kalau kamu nggak tahu betapa sulitnya bagi dia untuk bisa merelakan kamu, untuk bisa membiarkan kamu pergi. Dia merasa bahwa kalian berdua sama-sama mendengarkan ego masing-masing dan dia sangat menyesali hal tersebut. Karena bagi dia hal yang paling penting untuk dikatakan adalah I love you. Inilah hal yang paling penting untuk dikatakan. Dia mencintai kamu. Dia merasa nyaman sama kamu.
Tidak ada orang yang benar-benar bisa membuat dia senyaman ini. Apalagi bottom of the deck di sini, ya, I'm so attracted to you. Artinya cinta yang dia sudah rasakan pada kamu, perasaan yang dia rasakan itu sudah sangat besar dan juga dalam. Ya, jelas di sini dia memilih kamu. Dia tidak ingin kamu pergi lagi dan berharap akan ada suatu jalan yang akan mempertemukan kalian berdua secepatnya. Ya, dalam jangka waktu dekat. Itu harapan terdalamnya, ya. Dia berharap kamu juga bisa memaafkan dia atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan sama kamu, membuat kamu terluka, kecewa, dan mungkin ada rasa marah juga. Dia ingin menggenggam tangan kamu dan mengajak kamu untuk melangkah bersama ke masa depan. Oke, seperti itu ya untuk pile kedua. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya. Halo pile ketiga, apa kabar? Sekarang kita akan lihat bagaimana energi dari mantan kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan kepada kamu. Oke, di sini untuk kartu pertama yang keluar ada Queen of Pentacles. Kemudian ada kartu The Emperor. Lalu ada kartu Five of Cups. Untuk saat ini, energi dari mantan kamu, saya melihat ada begitu banyak penyesalan dan juga rasa kehilangan, kesedihan. Karena dia merasa tidak mampu ya untuk menjaga kamu, untuk bisa menjaga hubungan kalian berdua. Dia sedih di sini. Dia benar-benar merasa terpuruk atas putusnya hubungan kalian berdua, di mana di sini dia tidak bisa lagi bertemu atau mungkin berkomunikasi ya. Bagi yang saat ini tidak berkomunikasi, dia menyesali segalanya, terutama dari hal-hal yang bersifat ego dan juga keras kepala di sini dengan hadirnya kartu The Emperor. Karena mungkin dia terlalu merasa ya, pada saat itu dia merasa paling benar. Dia tidak mau disalahkan. Mungkin bahkan dia menyalahkan kamu. Ya, atau mungkin salah-salahan gitu ya di dalam hubungan. Dan dia rasa itu gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Hanya justru membuat kalian berpisah. Hanya membuat kalian merasa sakit hati. Ya. Di sini saya melihat hidupnya sedang stagnan ya, sedang stuck pada suatu titik yang benar-benar membuat dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi sama setelah putus sama kamu. Dia merasa hampa, dia merasa kesepian, bahkan di saat dia dikelilingi oleh banyak orang. Kalau kita lihat di sini dari relung hati terdalamnya, sebenarnya dia sangat mencintai kamu. Dia sangat menyayangi kamu ya. Dan sebenarnya pun dia ingin menjaga hubungan kalian ini supaya tetap langgeng, supaya tetap bisa berjalan, bahkan sampai nantinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Tapi apalah daya, di sini hubungan justru putus di tengah jalan. Dan saat ini dia benar-benar sedih karena begitu terfokus pada rasa kehilangannya. Ya, mungkin sebagian dari kalian bahkan baru-baru ini putus, ya. Ada yang sudah lama, tapi ada juga yang baru-baru ini putus, yang saya lihat. Karena saya merasakan di sini ada begitu banyak ketidakstabilan emosi yang dia rasakan. Dia belum mampu untuk berdamai dengan keadaan. Dia tidak ingin kamu pergi, dia tidak ingin kamu bahagia bersama dengan orang lain. Dia gak rela. Ya. Ada banyak negative thinking yang saat ini dia miliki. Ya. Bukan hanya karena penyesalan, tapi juga ada hal-hal yang membuat dia pusing di sini karena dia berpikiran bahwa kamu sudah bahagia sama orang lain, sudah ada orang yang membuat kamu nyaman. Ada perasaan cemburu yang sangat besar yang saya lihat di sini. Dan mungkin itulah sebagai salah satu penyebab ketidakstabilan emosi yang dia rasakan ya pada saat ini. Oke, kemudian ada kartu Knight of Cups. Lalu ada kartu The Hermit. Four of Cups. Ya, ada kartu The Hierophant. Saya melihat sebagian dari kamu mungkin pernah berhubungan dengan seseorang yang terlalu perfeksionis. Ya, saya juga melihat ada juga yang pernah berhubungan dengan seseorang yang begitu manipulatif dan mungkin banyak kebohongan yang dia sudah katakan ya pada kamu. Namun tentunya ini tidak bisa resonate bagi semuanya ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu dan juga orang yang kamu fokuskan. Di sini dengan hadirnya kartu Knight of Cups, saya merasakan ada hasrat yang besar dari dia untuk bisa menawarkan kembali cinta, untuk bisa memulai lagi hubungan. Karena bersama dengan orang lain perasaannya hampa. Ya, dia seakan-akan mati rasa dengan orang lain. Sekalipun mungkin dia pernah mencobanya, dia pernah mengusahakan ya untuk move on dari kamu, tapi ujung-ujungnya dia gagal. Dia merasa bahwa kamulah yang terbaik, bahwa kamulah yang pantas dan juga cocok untuk dia. Mungkin saat ini dia sedang stres, sedang gak karuan ya, pikirannya kemana-mana. Dan itulah yang membuat dia di sini ingin secepatnya menawarkan kembali hubungan, cinta, komitmen, agar dia bisa mengikat kamu kembali di sini. Ya. Karena balik lagi dia tidak rela jika kamu bersama dengan orang lain. Rasa cinta dan sayangnya begitu besar, begitu dalam sama kamu. Dan ya, saya melihat di sini sebenarnya cukup posesif ya orangnya. Atau bisa jadi sifat posesif ini baru muncul sekarang setelah kalian berpisah. Oke? Dia mencoba merenung, dia mencoba introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat sama kamu, atas kata-kata yang telah dia mungkin sampaikan sama kamu. Banyak hal-hal yang tidak pantas yang sudah dia ucapkan. Dia tahu bahwa hati kamu terluka. Dia tahu bahwa hati kamu sangat-sangat terluka.
Makanya di sini dengan hadirnya kartu di Hierophant, dia mencoba untuk menyeimbangkan kembali keadaan, ya, terutama dalam dirinya sendiri dulu. Dia merasa semangat hidupnya sudah hilang di sini, ya, tanpa adanya kamu di sisinya. Bahkan jika ada tawaran-tawaran yang datang, ya, dari orang lain untuk dia tidak menanggapi. Dia hanya ingin kamu, dia hanya ingin hubungan kalian berhasil. Oke, di sini ada Three of Cups, The Star, dan ada kartu Strength. Bottom of the deck ada kartu Page of Wands. Saya juga menangkap ada energi kekanak-kanakan di sini. Ya, mungkin sebagian dari kamu yang memilih pile 3 ada yang pernah berhubungan dengan seseorang yang kekanak-kanakan, tidak dewasa, ingin menang sendiri, dan juga tidak ingin disalahkan. Jika ada suatu konflik, permasalahan, atau mungkin memang juga itu adalah kesalahan dia, tapi dia tidak mau disalahkan. Oke. Di sini dengan hadirnya kartu Three of Cups. Entah ini adanya perselingkuhan, orang ketiga, atau bisa jadi ini sebagai energi yang membuat dia ingin senang-senang sendiri gitu, ya, tanpa memperhatikan bagaimana perasaan kamu sebagai pasangannya, tanpa mengerti apa yang kamu harapkan juga, ya. Itu yang dia lakukan sebelumnya, tapi di sini dengan hadirnya kartu Star, maka tantangan, hambatan yang ada pada saat ini adalah agar dia bisa kembali fokus, ya, pada apa yang sebenarnya penting, dan juga dia bisa memprioritaskan segala sesuatu yang memang penting seperti itu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya dia terlalu memprioritaskan hal-hal yang kurang penting, ya, di dalam hidupnya, pada hubungan kalian juga. Tapi di saat dia mau untuk berubah, di saat dia mau untuk bisa berkorban, mengusahakan komitmen ataupun hubungan yang kalian berdua miliki, saya melihat di sini ada potensi yang sangat besar bagi kalian untuk bisa menjalani hubungan asmara yang begitu bersemangat, ya, begitu penuh cinta dan juga keterbukaan. Saya melihat jika dia nantinya bertemu dengan kamu kembali, saya melihat di sini dia ingin mengajak kamu, ya, ke tempat-tempat yang indah. Saya melihat di sini dia benar-benar sangat ingin sekali membuat memori kenangan yang lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena dia merasa selama ini dia sudah menyia-nyiakan kamu, selama ini dia sudah begitu mementingkan kesenangannya sendiri dengan cara mengorbankan quality time dari kalian berdua. Ya, saya melihat di sini hanya kamu yang benar-benar bisa membuat dia kuat dan juga menjalani hidup. Bagi dia, kamu adalah seseorang yang sangat positif, sangat spesial bagi dia, dan benar-benar bisa membuat dia merasakan, ya, sesuatu yang tentunya belum pernah dia rasakan sebesar ini dengan siapapun. Perasaan cinta, kasih sayang, dan juga ketulusan hati kamu.
Oke, sekarang kita akan lihat dari Oracle Card untuk pile ketiga. Ya, di sini ada kartu chemistry, ada retreat, love yourself first, calling in your soulmate, dan ada kartu forgiving and learning. Saat ini semesta mendorong kamu untuk bisa memaafkan, untuk bisa belajar ya dari masa lalu, baik itu pengalaman-pengalaman yang positif ataupun pengalaman-pengalaman yang negatif. Di sini jelas ada chemistry, ada ikatan gitu ya yang kuat di antara kalian berdua. Dia merasa bahwa pikirannya, perasaannya selalu condong ke kamu, selalu fokus ke kamu dengan sendirinya. Ada kecocokan yang kuat yang dia rasakan, ya, dengan kamu. Tapi untuk saat ini, mungkin beberapa dari kalian yang memilih pile 3 mungkin saat ini butuh healing, ya. Kamu butuh untuk mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu, memberikan waktu ya pada hati kamu sampai nantinya kamu benar-benar siap. Apalagi di saat kamu sudah belajar dan juga memaafkan di sini secara otomatis ya, secara otomatis kamu sedang memanggil soulmate kamu untuk segera hadir, segera tiba di dalam hidup kamu. Segala doa-doa kamu, segala afirmasi dan juga visualisasi kamu akan membantu untuk bisa membuat kalian bersama. Dan pada akhirnya di sini bukan ketidakmungkinan ya bahwa kalian akan bisa menikah. Karena bottom of the deck ada kartu wedding. Jadi ada kesempatan, ada potensi kamu akan segera bisa menikah dengan seseorang ya yang sudah ditakdirkan pada kamu, soulmate ataupun twin flame kamu. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang ingin dia sampaikan ya, pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu, pile ketiga. Oke. Di sini bottom of deck ada kartu I regret lying to you. Mungkin dia pernah membohongi kamu, dia pernah menipu kamu, atau hanya sekedar memanfaatkan kamu ya, tapi di sini dia menyesal. The timing just wasn't right for us. Dia merasa untuk saat ini memang antara kamu dan dia harus terpisah terlebih dahulu, karena dia merasa bahwa saat ini waktunya belum tepat, dimana kamu butuh healing, dia juga butuh healing ya. Di sini ada it's time for me to heal now. Tapi dia juga ingin kamu tahu bahwa sangat berat sekali, sangat sulit sekali bagi dia untuk melupakan ataupun menghilangkan kamu ya dari hidupnya. Hidupnya sempat berantakan di sini ya. Dia mengalami stres, kekacauan yang beruntun. Tapi dia berharap ya di sini bahwa nantinya di saat waktunya sudah tepat, kalian bisa dipertemukan kembali dalam versi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih bijak, untuk bisa menjalin komitmen hubungan yang bahagia.
Dia berharap kamu baik-baik saja, dia berharap kamu bisa menjaga diri kamu pada saat ini, agar nantinya segala sesuatu yang sudah diharapkan, direncanakan, dan juga dicita-citakan akan bisa tercapai. Apapun itu. Oke, seperti itu ya untuk file ketiga. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.